ini kami dari uang, kami dapat tugas dari kami atau biaya di sini kami minta untuk berkunjung yang Tuhan dan kecuali agama Islam juga. Terus kami dapat jadi agama Islam jika kami ada di sini belajar bahwa tentang Apakah masjid terbuka bagi umat beragama lain untuk berkunjung dan beribadah? Sebenarnya masjid sangat terbuka bagi umat agama lain. Kecuali walaupun yang sekedar keliling sini, mungkin kalau acara kemarin buka puasa bersama, yang satu itu kalau ini dia mau betul dia agama Kristen, kemudian dia itu perhitungan agama itu untuk dasar itu kita silakan masuk yang syaratnya harus buka harus jalan karena kita di sini biasa sudah ada dilihat orang Islam tidak masuk karena ini dibatasi jadi sendalnya kalau sendal itu mungkin kita lewat jalan ada juga kita orang tua apa tidak dilarang tapi masuk itu nah itu mas di wilayah sini kalau di luar silakan yang penting jaga keamanan dan toleransi misalnya dari tadi misalnya kita beribadah karena kecuali hadis kita sholat di sini jadi nyanyikan yang ini dia. Kalau ditambah lagi ada besar toleransi kita di sini biasa setiap tahunnya melaksanakan kurban. Itu bagian dari kurban itu secara sosial jadi dia tidak memandang agama. Keluarga kita di sini di sini yang beragama non muslim kita pasti mau datang. Demikian. untuk penanya yang kedua bagaimana agama Islam menyikapi kehadiran umat beragama lain yang ingin beribadah kepada Bagaimana agama Islam menyikapi kehadiran umat beragama lain yang ingin beribadah kepada agama Islam? Makanan hari ingat, lakum dinukum adalah agamamu agamamu. Soal beribadah tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Lagi amalan lain dalam beribadah sini tidak bisa, tidak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh sama sekali. Demikian juga kami tidak boleh beribadah di nama doa yang punya tempat ibadah. Tidak boleh. Itu tidak kena masalah, tidak tepat itu. Menjadi timbul masalahnya, masalah baru, masalah besar. Tidak boleh. Nah, yang berikut nanti begini. Entah di mana tak usah kita kosong. Contoh saja. Bapak, ibu beribadah di mana? Pak, apakah ada beribadah di mana? Ada aturannya. Misalnya begini. Tempat ibadahnya ada aturan hukum. Kalau dia misalnya ke masjid untuk beribadah. Kalau rumah itu bukan tempat ibadah. Kadang terjadi sedikit senggol. Kalau di sini kadang kesana, jangan dengan itu. Kadang-kadang itu kok kami kok beribadah di rumah kok yang terjadi atau sentil jadi diganggu atau apa. Karena itu tadi pandangan kita bahwa kalau beribadah itu gereja ataupun tempat yang izin khusus. Boleh di rumah kalau ada izin khusus. Kalau tidak boleh itu masalah. Jadi dijalankan pada seperti itu. Kalau di sini kita bilang saja. Itu saya di sana. Dari mana yang ada mengatur apa doa apa doa dokter saya kasih tidak boleh diganggu, tidak boleh kan akan ditangguh orang beribadah. Orang surga pun diganggu, kenapa tidak boleh diganggu orang surga? Yang penting tempatnya sesuai, ya, yang sesuai kan menjadi sedikit ada sentilan. Nah, mungkin ini dia kan ada masalah, tapi yang sana ini yang hati kakak gitu. Wah ini kok mana aja kok atau betul apa yang mana aja kok? Dia kan masa bukan. Saya tidak sudah aturan saja. Jadi begitu. Jadi silakan. Kalau tadi menjawab itu tidak boleh nama beribadah di sana. Itu kan tidak boleh. Kami itu tidak boleh. Demikian. Lanjut. Adakah aturan atau ketentuan khusus bagi umat beragama lain yang ingin berkunjung di agama Islam? Kalau sekedar berkunjung wajar-wajar saja. Seperti Bapak jelaskan bahwa saya juga bisa ke gereja, ke kubah, ke katedral semua hanya sekedar berkunjung.
mungkin saya cari misalnya cari bapak pendeta di rumah tidak ada, mereka mama bilang oh bapak pendeta ada di gereja, kita bisa ke sana dalam hal kunjung secara sosial. Dan sebaliknya mungkin anak-anak mencari bapak tadi di rumah atau bapak haji di rumah tidak ada, mama bilang bapak haji dua ada di masjid, bisa kunjung seperti itu kan bisa. Tapi dilarang saya pergi gereja ikut beribadah dan adik-adik mereka datang ikut beribadah, itu yang salah. Dan sekedar kunjung oke saja, yang penting intinya jaga toleransi, jaga keamanan. Nah pengertian toleransi itu membiarkan orang lain beribadah, bukan mendukung orang lain beribadah. Itu salah pengertian sekarang ini. Membiarkan artinya ada di sebelah ada menyanyi, saya biarkan saja, itu namanya toleransi. Atau di sini orang ajan, biarkan mereka ajan. Membiarkan itu yang disebut toleransi. Kalau kita membiarkan agama Kristen beribadah, agama Islam beribadah, maka aman. Kalau agama Kristen sebelah gereja dia menyanyi, saya merasa usik, ya, itu tidak aman. Nah, itu bukan toleransi. Jadi toleransi itu artinya membiarkan orang beragama lain melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan. Sesuai pasal 29 Undang-Undang Sosial itu membiarkan orang setiap warga negara berhak menurut agama dan keyakinannya dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Demikian. Bagaimana agama Islam memfasilitasi kebutuhan spiritual untuk beragama lain? Fasilitasi agama lain. Kita memfasilitasi, boleh kita memfasilitasi. Nah, berupa apapun boleh. Tetapi masuk ke dalam ibadah tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Boleh fasilitasi ataupun berbeda dalam fasilitasi boleh. Tapi soal ibadah tidak boleh sama sekali. Baik itu yang Hindu, yang Katolik, Sabulah, Katolik, Kristen, kita dan itu boleh. Karena kita itu masalah kesalahan. Kenapa begitu? Ada nanti mama nanti kita begitu. Mama kita tahu kita cara. Orang lihat masalah apa orang bab 3 bukin lagi. Itu masalah. Makanya ranah ibadah tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Maksud Bapak sini terutama salah ya. Kalau ibadah kematian kan di luar tiada masalah. Terutama yang ibadah salat atau misa atau khotbah tidak boleh. Begitu kan orang tidak tahu. Mungkin masalah parinca kalau masalah tidak boleh sama sekali. Lanjut. Untuk pertanyaan yang berikut, apakah ada kegiatan atau program yang melibatkan kerjasama antar umat beragama di Mesir? Ya, kalau program dan kerjasama masalah-masalah sosial selama ini kita laksanakan. Salah satunya saya tadi jelaskan bahwa kegiatan bulan Ramadan itu 1 bulan kita sembahyang. Kerjasamanya dari pengurus di sini kita minta bantuan kepada teman-teman gereja Maranatha, mereka kirim ke gereja jaga selama 1 bulan penuh. Nah, mereka tidak kenal dengan kita, ibadah di dalam secara nyaman. Di sini saudara kita dari agama Kristen dan gereja gereja jaga keamanan, tanpa termasuk lalu mereka jaga dalam pagi. Kemudian pengalaman biasa setiap tahun ada ibadah di bawah di gereja ini macam hari-hari Natal. Anak-anak dari sini, khususnya dari Banten, mereka jaga keamanan kita. Demikian. Bagaimana agama Islam menjaga keharmonisan dan toleransi di antara umat beragama? Kita ini kota-kati orang siap, tapi ini bagus sekali. Ini kalian ini bagus, ini yang masih mencari. Dijaga betul toleransinya. Tadi kami sampaikan. Setiap orang beribadah itu dipilih hak dan itu akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap orang beribadah kita harus toleransi. Asal itu tadi kita sesuai tempatnya, sesuai tempatnya. Terutama misalnya di tempat lain, kalau di sini kan tempat lain juga mudah sekali orang kecil, orang sedang seperti kita orang menyanyi kadang-kadang orang sedang tidak terima. Maksud seperti kita biasa saja. Artinya sama ibadah-ibadah yang bukan terdekat. Tanpa saya katakan itu bahwa bukan terdekat, ini betul ya, sampai dengan kalau ibadah itu sangat baik sesuai tempat, sesuai tempat. Misalnya, biar dia kecil saja, kecil saja atau apa kecil saja, kalau ada izinnya, pemerintah atau luar atau apa di tempat, boleh. Tapi kalau tidak sebaiknya pikir-pikir, ini bentukan.
terutama ada tempat-tempat lain. Tapi di sini tidak ada masalah. Ya. Nah, seperti kami ini anak, di masjid ini kami ibadah. Kalau di rumah itu pribadi mas kadang-kadang mengaji, sama kayak doa ngaji pribadi hari itu. Jadi masuk ya kurasi tidak boleh tidak boleh sama sekali. Mau berbeda kita turun berbeda. Waktu masjid ke pura, kenapa? Makin banyak orang ke gereja, pergi misa, di katedral, di pura, di konghucu. Arti orang ini yang taat agama ini. Tidak mungkin orang ini bikin rusak ini. Bisa bikin orang ini bikin keonaran ini. Karena dia selalu ingat Tuhan, Tuhan Allah ini orang. Dia ingat Tuhan Allah juga. Jadi kita tahu orang itu ke masjid, ke gereja, ke misa, ya, gitu. Mungkin Bapak tambah sedikit bahwa tidak boleh mencampuri urusan orang ibadah. Contoh misalnya ada orang Islam meninggal dalam hal ibadah, tidak mungkin kita ke belakang Bapak pendeta itu doa, tidak boleh. Dan sebaliknya ada orang Kristen atau orang Katolik atau orang itu meninggal saat ibadah dipanggil ke selatan Bapak Haji doa, itu kan tidak boleh. Lah itu orang Islam bilang lakum din, artinya agama kamu laksanakan, agama saya laksanakan. Jadi hadir sebagai masyarakat sosial silakan datang hadir, sah-sah saja. Untuk ibadah orang Islam melarang, tidak boleh beribadah orang punya agama atau kita punya orang lain datang ibadah. Kemudian masalah doa di rumah, misalnya Abah Haji bikin acara syukuran misalnya, Bapak adik-adik mereka datang hadir boleh, tapi tidak boleh adik-adik dong minta bilang kita mau sumbang kidung rohani, itu tidak boleh. Dan sebaliknya adik-adik dong bikin acara misalnya syukuran apa, kami dua Bapak Haji pergi, dan Bapak Haji tolong kasih doa mengaji, itu pun tidak boleh. Tapi kita membiarkan adik-adik mereka ibadah, sesudah santap kita boleh makan bersama. Ada aturan-aturan administrasi, bikin pernyataan tulis tangan sendiri di atas menteri, disaksikan oleh Bapak Imam. Kemudian ada dua orang saksi yang bikin keterangan, dia sudah baca sendiri, tapi dulu satu bahasa Islam itu dia bilang sendiri, tapi kalau bangsa tidak kita terima, orang sama kita terima orang, misalnya apa aja, kita besok dia ada Maria, dia datang dipaksa Maria, saya akan tolak, tidak boleh, tidak balik ke agama, balik ke agama, itu karena apabila dia masuk jadi perkataan harus memenuhi syarat umurnya. Kalau dia masih anak-anak, kita mesti tanya dulu orang tuanya. Itu kita akan guna anaknya balik 14 tahun yang mau Islam. Harus tanya orang tuanya, orang tua tidak berani bahwa dia mau Islam. Kecuali dia sudah umur 17 ya kan? Itu kan secara hukum Indonesia dia bisa bertanggung jawab. Hanya tidak masuk. Tapi kalau di bawah umur orang itu tidak diterima, kecuali orang tuanya sendiri bawah. Itu sama sedikit. Jelas, kita tidak boleh mengamalkan haram maupun halal, tidak boleh. Ya rapat buat teman-teman di sana atau siapa saja, Cina, apa Rusia, tidak boleh mengamalkan. Yang sebenarnya orang miskin. Pertama dorong stopnya dulu. Yang kedua bantu sahabat kita lama-lama. Sampai begitu kan tidak punya misi begitu. Bahkan tadi anak-anak cantik semua ada jodoh tanpa langsung distatus. Pikir baik-baik. Kita mengerti betul itu. Pikir apa? Kita itu kalau orang baru masuk berat sekali. Ada mana kita? Ternyata mungkin karena ini misalnya saja, ini contoh. Adik yang cantik ini hanya Abdullahnya Abri atau pegawai. Sibuk ini Abdullah ini mulai pagi sampai sore. Kapan ajar mengaji ini? Kapan? Sampai dia mati pun dia tahu hubungan. Ini masalahnya. Sampai dia bilang itu. Yang perlu kita lihat itu bawa tapi tidak sama ada tipe yang bagus opak memang saya ingin apa saya pelajar anak hidup di arahnya kiri ke kota pesantren itu sudah terasa banyak ini kalau sangat baik Pak, sangat baik sehingga enak ini enak soalnya ini mau lakukan ini
nanti saat hari kedua hari besar itu kita sana ikut pertemuan itu yang apa yang sana siapkan makan misalnya hal-hal yang kami makan ya akhirnya kami bisa makan tapi ada yang bagus juga tapi itu ranah pribadi masing-masing bukan bapak ketua umum. Nah, sangat baik itu alhamdulillah kita satu arah saja satu kita satu konten saja jadi sulit lagi ini binatang lapangan habis negara nah, begitu kita lebih dua ibu kembali lagi saya jadi dia kemana ada mana dalam rumah dua masalah ketika saya mati yang Islamnya mati ayo mau apa atau ketika nanti yang misalnya yang ibu meninggal kenapa ya anak ini di lapangan ini di situ ada sebelah ada kantong sebelah itu ada apa ini dimaksudnya bagaimana sulit ayo itu masalah besar itu apalagi kita di sini kita orang-orang gede semua orang meninggal betul sekarang mau diingkat mana sekarang itu sedang mau apa ini masalah itu hal-hal yang kadang-kadang kami coba di lapangan untuk amanah sudah misalnya kita yang mati naik ke polisi bapak ini ada kemana itu Islam ikut sudah jangan kita berkata misalnya ibu meninggal keluarga datang yang sama sudah dia itu gereja aman sudah aman ya. Tapi tetap ada sedikit gejolak itu karena ketika sekarang ada anak-anak kan mau kemana anak-anak ini sudah ya, itu ada perjanjian yang laki-laki ikut yang laki-laki ikut saya laki-laki hari Jumat kita bawa ini yang laki-laki hari Minggu atau hari apa ya berkunjung di apa pura satu apa tapi itu manusia itu suka dengan Abdullah ini tahu apa dia sudah hitung lagi bapak sudah hitung bapak sudah bapak kita semua dengan atau siki semua dengan mateni sudah bapak apa sudah bisa kita semua dengan mateni silakan sudah boleh kalau mana ini coba anak kecil kita ikut mateni kita dengan baik jangan sampai menjadikan agama semua jangan atau dengan ikut tiap bulan ikut dengan baik jangan sampai jadi beda kata rokenya kan misalnya tidak boleh begitu jangan begitu lepas sudah jangan lagi bikin menjadikan agama menghargai agama lama lepas sudah jangan lagi ya begitu Demi cukup kok yang wawancara kami terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami mewawancarai Bapak Haji Berjuang dan juga tempat yang sudah disediakan. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang menyinggung kebersamaan masyarakat. baik terima kasih anak-anak semua saya Pak Firdaus baik saya ini Pak kami juga anak yang aku kami Allah ini makin tidak ada nyatanya untuk menyinggung agama tidak ada sama sekali kalau salah itu saya sebagai manusia dari abang saya tamat sebagai manusia bahkan dalam hati kami tidak pernah kami untuk apa mencegah agama ataupun menyinggung tidak ada begitu kalau salah namanya kami manusia juga ada kata-kata kita kalau omongkan demikianlah kalau kami salah kami mohon maaf selamat malam ada mereka selamat kalau pulang baik-baik jangan terlalu kencang ngomong